Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Indri. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah hidup oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu petikan dari ayat 57 dari perikopa Injil kita hari ini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Perikopa bacaan Injil ini mengingatkan saya akan pengalaman baru-baru ini saat hendak menggunakan mesin cuci di pastoran di Santo Clemens Mandonga Kendari ini. Mesinnya mandek meski telah dicoba menjalankan dengan prosedur petunjuk sebagaimana yang biasanya kami lakukan, mesinnya tetap mati. Ternyata setelah dicek masalahnya hanya sederhana, karena belum dicolok di saklar, listrik belum ada. Tanpa listrik, mesin akan mandek, macet, dan bisa jadi rusak. Listrik adalah elemen terutama bagi hidup dari mesin cuci tersebut. Perikopa ini juga, perikopa Injil hari ini mengingatkan saya akan teks Kejadian 2 ayat 7. Demikianlah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia harus menyadari diri bahwa ia ciptaan Allah. Pada hakikatnya manusia adalah debu tanah, benda mati dan rendah tanpa kehidupan dan tanpa kerahiman Allah yang menjadikannya berharga di hadapannya. Manusia tetaplah debu tanah. Allah adalah sumber kehidupan yang menghadirkan nafas kehidupan ke dalam manusia dan menjadikannya makhluk yang hidup. Maka konektivitas dengan Allah adalah mutlak bagi manusia agar ia hidup, karena hidup manusia hanya berasal dari Allah semata. Dalam pengajaran akan roti hidup, Yesus hendak menyampaikan bahwa Dialah Allah. Yesus adalah zat utama yang memungkinkan manusia memiliki hidup dan hidup yang kekal. Orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Allah. Padahal sejak awal Injilnya, Yohanes yang diterima oleh orang Yahudi sebagai nabi telah bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Dalam tulisan para penginjil sinoptik, bahkan Allah sendiri memaklumkan Yesus sebagai anaknya. Kita bisa lihat ini dalam Matius 3 ayat 17. Yesus adalah Allah yang memberi hidup kepada manusia. Jika manusia menyayangi hidupnya bagi kekekalan dan kesejatian, maka manusia diundang untuk menerima dan percaya kepada Yesus. Orang Yahudi yang anti dan menolak kanibalis tentu saja menolak mentah-mentah ajaran Yesus bahwa orang harus makan dagingnya dan minum darahnya agar memperoleh hidup yang kekal. Pasti bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus jelas. Allah yang memberi manusia hidup yang kekal, maka manusia beriman, termasuk orang Yahudi, akan selalu dan harus berpaut kepada Allah. Jika kita manusia beriman, maka kita harus berpaut kepada Yesus yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi, tanpa Allah, maka kita akan mati. Semoga kita yang sungguh-sungguh selalu berusaha untuk dipersatukan dengan Yesus Kristus, selalu berusaha mencari zat utama tersebut bagi hidup kita, karena tanpa Yesus kita tidak memiliki hidup.
Dan tanpa Yesus tidak ada perubahan, tidak ada transformasi bagi hidup kita. Maka undangan dari perikopa Injil hari ini adalah mari berusaha mencari Yesus, bersatu, bersekutu dengannya dengan setia, karena itulah satu-satunya jaminan bagi keselamatan dan kehidupan kekal kita. Tuhan Yesus memberkati.